Selamat malam, saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Kembali kita memasuki ibadah hari Rabu, ibadah keluarga. Firman Tuhan sebentar lagi kita akan membacanya, karena itu persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan sabda Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam ibadah keluarga kembali kami menyapa jemaat Tuhan yang ada di keluarga demi keluarga yang menyaksikan siaran ini dan beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga mereka masing-masing. Melalui siaran ini ya Tuhan, kami ingin menyapa jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena itu persiapkanlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, dan terangilah kami sehingga kami semua pada saat membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami juga mendapatkan kekuatan untuk dapat mengerti dan memahami sabda Tuhan. Dan kami juga dapat membawa firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, firman-Mu semakin menguatkan setiap keluarga, sehingga dalam keadaan apapun kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena firman-Mu tetap menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan menjadi kekuatan bagi kami semua di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah suasana yang kami sedang hadapi seperti ini. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di hari Rabu malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang demikian, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom untuk semuanya yang menyaksikan siaran ini. Pembacaan kita hari ini berkisar sukacita bangsa Israel setelah melewati proses yang panjang. Bacaan kita bagian dari nyanyian Musa dan bangsa Israel yang telah melewati Laut Teberau. Mari kita coba mengurai satu demi satu, bahwa sesungguhnya sebuah pujian adalah ungkapan hati. Sebuah lagu dinyanyikan atau dikarang tentu ingin menyampaikan pesan. Dan biasanya lagu-lagu itu berdasarkan konteks dan situasi. Sehingga ketika kita mendengar sebuah pujian, tentu kita sudah mengatakan lagu ini pasti lagu dinyanyikan dalam suasana yang sedih. Suasana yang dalam keadaan orang sedang bergumul. Kita juga bisa mengatakan ada pujian yang mengatakan yang mengisi suatu sukacita, berarti situasi orang itu sedang dalam kegembiraan. Tidak mungkin sebaliknya. Mana ada orang yang sedang sedih, sedang berduka, kita nyanyi bersukacita. Tentu nyanyian itu sebuah ungkapan isi hati, dan juga
berupa pergumulan hidup. Lalu dituangkannya, apakah itu dalam kesedihan, apakah itu dalam suasana sukacita. Dan itulah pujian yang kita selalu kenal. Nah saudara-saudara, mari kita sekarang menempatkan situasi kita. Kita kembali ke dalam pembacaan bagaimana perjalanan orang Israel ketika melewati suatu laut yang panjang dan luas. Mereka tidak punya jalan keluar, harus melewati sebuah laut teberau itu. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Disinilah kekuasaan Tuhan mulai ditunjukkan di depan seluruh umat Israel. Bahwa laut itu kemudian terbelah menjadi dua. Dan orang Israel bisa melewati laut itu sampai di ujung. Dan mujizat yang berikutnya terjadi adalah orang Israel menyaksikan sendiri bagaimana Firaun dan para tentaranya yang hebat dengan segala kekuatannya tenggelam di saat laut itu kembali bersatu. Nah saudara-saudara, itu yang kemudian diungkapkan oleh pujian kita pada malam hari ini. Ketika kuda Firaun dan keretanya dan orangnya yang berkuda telah dimasukkan ke laut, telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik. Tuhan yang membelah laut teberau dengan kekuatan yang besar. Lalu kemudian dengan tangan yang sama juga Tuhan melenyapkan Firaun dengan segala kekuatannya. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa lihat apa reaksi mereka. Dikatakan lalu kemudian saudara perempuan dari Harun dan Musa, dia menyanyikan, dia memimpin sebuah, apakah itu pujian paduan sara atau tari-tarian, rebana dikatakan sebagai alat musik yang kemudian mereka bernyanyi. Nyanyian sebagai ungkapan syukur dan pujian. Dan isinya tentu tidak lain adalah mereka ingin menyatakan tentang kekuasaan Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Miriam mengajak seluruh orang Israel yang menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana cara Tuhan membebaskan mereka. Terlebih lagi dalam pengejaran Firaun dan tentaranya. Secara logika, mari kita coba melihat dalam cara berpikir manusia. Apakah mungkin bisa terjadi orang Israel selamat sementara di belakang mereka semakin dekat tentara Firaun dengan kekuatannya. Dan di depan mereka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus lewati laut teberau itu. Israel berada di tengah-tengah dan mereka siap mati. Karena mereka didesak oleh dua situasi, tentara Firaun dan laut teberau. Disinilah Tuhan berpihak kepada umat Israel sejak perjanjiannya ketika Musa diutus untuk membawa keluar bangsa Israel. Nah saudara-saudara, Tuhan tidak mau mengecewakan Musa dan tentaranya dan orang-orang Israel. Musa tidak mau mengecewakan semua yang sudah diberitakan oleh Musa. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang melaksanakan tugasnya dan memohon. Kita bisa menyaksikan sekarang bagaimana cara Tuhan. Di tengah-tengah hempitan situasi saat itu, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Maka laut itu terbelah dua, orang Israel mendapat solusi yang besar. Dan solusi itu adalah Tuhan yang bekerja. Mari kita coba angkat situasi itu. Dalam sebuah refleksi yang sederhana. Apa solusi kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Kita tidak bisa keluar dari mana-mana. Kita tidak bisa keluar menghadapi situasi ini. Kita tidak punya tenaga untuk melawan virus ini. Tapi solusi yang Tuhan katakan, yang pertama, tetaplah kita di rumah. Mengapa? Karena kita diajak untuk mempertahankan kehidupan beriman kita. Kita mempertahankan keluarga kita sebagai satu awal, moda awal. Untuk kita semakin kuat dan belajar menghadapi situasi ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua, kita semua diajak bersama-sama
Untuk tetap percaya bahwa dalam situasi ini ada suatu saat di mana Tuhan sendiri yang bekerja. Dan Tuhan juga akan menunjukkan kuasa-Nya. Dia tidak pernah berdiam diri. Kita tahu kita didesak oleh berbagai macam situasi. Kita mau keluar tidak bisa, kita mau beribadah hanya bisa di rumah, dan orang itu saja yang kita temui. Banyak sekali sekarang kita semua punya kerinduan. Dalam situasi ini mari saudara-saudaraku tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti waktunya akan Tuhan tunjukkan bahwa Dia berkuasa atas kita semua. Bahkan alam ini itu sudah ditunjukkan dengan tebelahnya laut teberau. Berarti Dia berkuasa atas alam ciptaannya. Jadi kalau kita hadapi situasi sekarang ini, kita cuma punya satu kekuatan. Mari kembali lagi kepada titik nol kita. Di mana itu? Keluarga. Keluarga adalah pusat atau situasi yang mengajak saudara dan saya untuk bisa berdiri. Dan itulah yang paling mendasar sekali. Saudaraku, firman Tuhan hari ini hanya mengajak kita semua. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita mau katakan, menyanyilah bagi Tuhan. Teruslah menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Ia berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dan Ia akan bisa mengantar kita semua pada solusi yang terbaik. Pasti semua persoalan terselesaikan kalau kita berpegang tangan antara anggota keluarga untuk terus kuat dalam pujian dan doa kita kepada Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Amin.